Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita pada hari ini saya berikan tema bagi kita, yaitu kebangkitannya memberikan dasar, arah, dan kekuatan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kebangkitannya memberikan dasar, arah, dan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan ayat yang telah kita baca. Kita melihat bagaimana Yesus boleh menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan tujuan penampakan ini adalah untuk meyakinkan mereka sekali lagi bahwa Yesus yang sudah bangkit itu adalah Yesus yang memiliki tubuh, daging dan tulang sama seperti dulu, walaupun sekarang sudah dalam bentuk yang mulia. Karena itu ia mampu hadir di tengah-tengah murid-muridnya secara tiba-tiba, di mana Yesus yang sekarang adalah Yesus yang sama sekali adalah Yesus yang tidak seperti dulu lagi, yang ketika bersama-sama dengan mereka. Kita memperhatikan bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Untuk mencapai tujuannya, Yesus pertama-tama
menyatakan identitasnya secara lisan, yaitu dia berkata, "Akulah dia." Identitas ini bukan hanya menunjukkan pada roh Yesus, namun juga fisik dan tubuh Yesus. Karena itu Yesus mengundang murid-murid agar menggunakan indera peraba mereka untuk meyakini bahwa setelah kebangkitannya Yesus masih mempunyai daging dan tulang. Ia pun meminta sesuatu untuk dimakan. Tindakan ini adalah suatu hal untuk memperlihatkan lebih jauh lagi bahwa dalam satu segi ia sudah tidak bersama-sama mereka. Walaupun sekarang ia berdiri di tengah-tengah mereka, ia sudah berada di dalam dunia yang lain. Karena itu tidak terpengaruh lagi dengan hukum alam yang ada di dunia ini. Maka ia bisa muncul secara tiba-tiba. Bapak Ibu yang kan, ketika kita berdoa, Yesus tiba-tiba hadir di depan kita. Mungkin kita akan syok, ketakutan. Namun Yesus meyakinkan bahwa tubuh yang hadir di depan mereka adalah tubuh Yesus ketika bersama-sama dengan mereka, namun dalam wujud yang mulia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peneguhan kebangkitannya bukan untuk kepentingan mereka pribadi saja, namun untuk kepentingan misi para murid dunia. Kita memperhatikan bagaimana Yesus boleh memberikan mereka arahan. Injil Yesus Kristus bukan berdasarkan logika filsafat, namun berdasarkan peristiwa sejarah yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan yang digenapi oleh Yesus di dalam sejarah manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya kepada semua orang, supaya mereka yang bertobat mendapatkan pengampunan secara khusus di dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali, bukan di dalam nama kemurahan dan kasih Allah secara umum. Walaupun berdasarkan atas fakta sejarah, namun Injil yang diberitakan harus dibarengi dengan kuasa Roh Kudus. Di mana kita perhatikan Yesus meminta mereka untuk boleh diam menunggu sampai pencurahan Roh Kudus. Dan setelah semua itu dikatakan, maka selesailah karya Yesus di bumi sebagai manusia. Kita memperhatikan bahwa ia naik ke surga dan murid-murid menyembah dan memuliakan dia. Bapak Ibu selalu terkasih, kalau kita memperhatikan ayat ini dengan seksama, kita akan melihat betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Bahwa kebangkitannya bukan hanya saja boleh menguatkan iman kita, namun kebangkitannya menjadi dasar bahkan arah dalam hidup kita untuk memperoleh kekuatan baru di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memperhatikan bagaimana ketika Yesus ditangkap, betapa sedihnya hati murid-murid itu, betapa kacaunya pikiran mereka, karena mereka dihantui oleh pikiran dengan ketakutan. Kapankah kami akan ditangkap oleh para tentara tersebut untuk boleh diadili, disiksa, dan dihakimi? Namun kita perhatikan Yesus boleh hadir di tengah mereka, dan itu boleh menguatkan iman mereka. Bagaimana sebelum Yesus disalibkan, Yesus telah berpesan kepada mereka bahwa anak manusia akan disalibkan, mati dan dikuburkan, namun pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dan itu boleh dinyatakan oleh Yesus Kristus, dan ini menjadi dasar dalam hidup kita. Sekalipun ada siksaan, sekalipun ada kesulitan, ketika kita memandang kepada Yesus, maka kita akan bangkit bersama dengan dia dan memperoleh kekuatan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, biarlah kiranya lewat kebangkitannya kita memiliki dasar yang baru, bahkan arah yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru di hadapan Tuhan untuk boleh menjalani hidup kita, dan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita jadikan kebangkitannya
menjadi cerita di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh mengajarkan bahkan menguatkan hati kami untuk boleh sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Dan biarlah kiranya lewat kebangkitan-Mu hidup kami semakin diperlengkapi dan hidup kami mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia Bapa, Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.